Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKRS. Peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2023 mengambil tema Cegah Stunting dengan Protein Hewani. Kita tahu protein hewani itu ada ikan, ayam, telur, susu, dan bahan makanan ini adalah satu langkah untuk menurunkan resiko stunting. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu narasumber dari ahli gizi Rumani. Assalamualaikum Kak Yulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Kak Yulfa sudah berkenan hadir di podcast PKRS pada hari ini. Oh, saya senang sekali. Saya mau tanya ini Kak Yulfa. Pertama kan untuk stunting ini kan termasuk program pemerintah ya dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2020 sampai 2024. Nah, dalam definisi stunting sendiri itu apa sih Kak Yulfa? Oke, mungkin kita bolak-balik bilang stunting, tapi mungkin kita perlu tahu dulu definisinya apa. Stunting itu apa sih sebenarnya? Stunting itu adalah kondisi di mana terdapat gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita ya kita ngomonginnya, yaitu berperawakan pendek. Nah, perawakan pendek ini ditetapkan di batas minus 2 standar deviasi. Anak stunting ini dampaknya tidak hanya di fisik. Jadi karena pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, yang pertama mungkin tinggi badannya tidak seperti anak seusianya. Kemudian kemampuan kognitifnya juga biasanya agak lebih rendah di rata-rata, di bawah rata-rata. Kemudian juga kemungkinan akan sering atau imunitasnya termasuknya agak mudah terserang penyakit seperti itu. Lalu penyebabnya sendiri apa Kak Yulfa? Baik. Tidak terjadi stunting. Oke. Stunting ini sebenarnya penyebabnya kompleks. Tidak hanya cuma satu penyebab. Dia adalah yang utama karena kekurangan energi, terutama juga protein semasa dari mungkin kehamilannya. Dari anak sejak dalam kandungan itu dia mengalami kekurangan zat gizi. Nah, akibatnya pertumbuhannya kurang optimal. Itu akan mempengaruhi ke nanti pertumbuhannya bahkan sampai dewasa. Seperti itu. Jadi, mungkin kita bisa simpulkan 3 komponen secara umum ya, yaitu yang berpengaruh adalah pola asuh, pola makan, dan juga sanitasi. Untuk kita bahas dulu mungkin pola asuh. Nah, pola asuh ini termasuk mungkin edukasi orang tua. Jadi pola asuh cara orang tua mendapatkan informasi, menerapkan informasi tersebut selama kehamilan, ke pemberian makan pada anak, itu biasanya yang terjadi pada anak dengan kondisi stunting adalah kekurangan itu. Jadi pola asuhnya agak kurang maksimal untuk menerapkan informasi gizi yang tepat. Kemudian juga salah satunya ada terbatasnya layanan kesehatan. Biasanya mungkin ada di daerah yang istilahnya mungkin terpencil ya, atau orang tuanya sendiri yang tidak mau periksa ke fasilitas kesehatan. Kesadaran orang tua. Ya, jadi itu termasuk tadi kesadaran orang tua, cara menerapkan informasi yang dimiliki, kemudian juga mungkin dengan pengasuh ya, nggak cuma orang tua, misalnya ternyata si bayi tinggal bersama neneknya. Nah, neneknya ini mungkin kan dulu tidak teredukasi, jadi mungkin punya paham yang anak bayi sudah harus boleh makan misalnya, seperti itu. Jadi ada pemahaman beberapa yang mungkin salah, yang keliru, itu akan mempengaruhi sih ke kondisi stunting ini. Dan tidak betul juga ya Pak ya, karena stunting itu dari keturunan, karena mungkin beberapa teman saya ada yang lain seperti itu. Sebenarnya genetik itu memang membawa pengaruh. Biasanya bapaknya kecil, ibunya kecil, mungkin anaknya ada resiko untuk jadi kecil atau pendek. Tapi faktor yang lebih berpengaruh itu faktor lingkungan dan pola makan. Itu tadi pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Nah, ini tadi sanitasi mungkin lingkungan. Pada lingkungan yang
mungkin istilahnya kurang bersih, mungkin lingkungan kumuh, lingkungan yang tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya atau buang air pada tidak tempat yang seharusnya, itu kan menyebabkan mungkin penularan, menyebabkan penyakit infeksi yang mana akan mempengaruhi perkembangan dari si anak gitu, atau dari si janin sejak dalam kandungan. Dan yang ketiga ada pola makan. Pola makan ini sangat-sangat berpengaruh kepada kondisi stunting. Jadi yang sangat bisa kita ubah ya itu ya mungkin karena kami ahli gizi, jadi fokusnya lebih ke makanan, jadi kita mengatur juga pola makannya, memberitahu, mengedukasi masyarakat bagaimana pola makan yang tepat untuk mencegah terjadinya stunting ini. Selama ini mungkin sudah ada pencegahan tidak Pak Yunfa terkait untuk menurunkan resiko stunting itu sendiri? Pernah tahu, semua kayaknya tahu ya istilah posyandu. Ya, di situ sebenarnya deteksi dini stunting. Ketika di posyandu, anak datang dilakukan apa? Penimbangan dan pengukuran tinggi badannya. Kemudian nanti diplotting ke grafik. Nah, dari situ seharusnya kader sudah tahu, oh ini kok berat badannya nggak naik, kok tinggi badannya nggak naik. Atau mungkin penurunannya atau kenaikannya tidak sesuai yang seharusnya bisa dideteksi dari posyandu. Nah dari situ kan kalau misalnya jeli nih ibunya, kadernya sama-sama mengetahui kalau ini ada resiko stunting, maka akan mulai diperbaiki sehingga kita bisa menekan terjadinya stunting ini, mencegah terjadinya stunting lebih lanjut lagi. Berarti setahu saya posyandu datang untuk dapat jajanan aja ya. Ya, manfaatnya banyak ya, karena mungkin fakta di lapangan ada ibu-ibu takut Kak Yulfa nih datang di posyandu takutnya anaknya dibully, mungkin ini kurus nih. Nah, untuk meyakinkan bahwa ibu-ibu harus datang ke posyandu, bagaimana Kak Yulfa biasanya untuk teman-teman ahli gizi? Saya kira kalau PMT itu salah satu ini juga sih nilai buat mengajak ya, untuk mengajak ayo datang ke posyandu seperti itu. Dan lagi mungkin dari kadernya mungkin karena mungkin pengalaman kadernya galak ya, itu jadi ibu agak trauma ya untuk memeriksakan. Tapi menurut saya lebih kembali lagi ke setiap orang tua sih, kan kepengen yang terbaik untuk anaknya ya, termasuk juga kesehatan anaknya. Maka diharapkan sih ibu sadar untuk membawa anaknya ke posyandu. Nah, ada fasilitas kesehatan lain yang bisa untuk memantau kesehatan balitanya, misalnya ke klinik terdekat atau ke rumah sakit. Rumah ini juga ada kan poli gizi, jadi kita bisa konsultasi, misalnya langsung nih orang tuanya nyadar kalau anaknya mungkin kok berat badannya agak susah naik atau tinggi badannya kok lebih kecil dari anak-anak di sepantarannya, boleh langsung saja dibawa mungkin ke klinik tumbuh kembang ya, atau ke poli gizi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menanganinya. Mungkin ini jadi solusi juga ya Kak Yunfa ya, karena kan selama ini mungkin ibu-ibu yang punya anak kan tidak mesti punya waktu loh datang ke posyandu, mungkin seperti itu ya. Jadi misal tidak bisa ikut di posyandu, ada alternatif lain, mungkin datang ke klinik atau mungkin datang di rumah sakit. Iya betul Mas Irfan. Intinya teman-teman semuanya yang punya anak balita atau bayi jangan takut ya di posyandu, apalagi mungkin COVID saat ini sudah lumayan bisa terkendalikan seperti itu ya Kak Yulfa ya. Kalau anak sehat kan kita juga yang suka seperti itu ya teman-teman. Lalu Kak Yulfa, saya juga pernah nih mendengar untuk program 1000 HPK. Itu sebenarnya apa 1000 HPK kaitannya dengan pencegahan stunting Kak Yulfa? Oke, 1000 HPK itu adalah singkatan ya, artinya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari ini sangat menentukan kesehatan atau kondisi bayi sejak dalam kandungan. Untuk orang tua terutama ibu yang berencana mau memiliki bayi, ini sebaiknya memenuhi kebutuhan proteinnya.
dan juga kebutuhan gizi lainnya ya, energi, protein, dan lain-lainnya. Itu. Terus dilanjutkan lagi 9 bulan kehamilan, nanti ketika anaknya lahir, kita fokus ke gizi ibu menyusui. Karena anaknya lahir sampai umur 6 bulan kan hanya minum ASI ya dari ibunya. Maka kebutuhan siapa yang harus terpenuhi? Yaitu kebutuhan ibunya. Supaya anaknya juga tercukupi kebutuhannya. Nah, setelah nanti anaknya sudah mulai 6 bulan, sudah mulai coba makan, itu jadi fokus ke gizi untuk anaknya, pemberian makannya, kemudian sambil juga menyusui ya, jadi gizi ibu menyusuinya tetap diperhatikan. Panduan makannya dari sebelum ibu hamil, ketika ibu hamil, ketika ibu menyusui, dan maupun pemberian makan pada anak, ini sebenarnya diatur dalam isi piringku. Ini mungkin Kak Yulfa ya sudah menyiapkan piring langsung nih teman-teman. Ya, isinya ada, ini bukan lato-lato loh ya. Ini telur ya Kak Yulfa ya. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa dijelaskan Kak Yulfa ya terkait isi piring, menarik. Kita tidak hanya mangkok saja sih, atau mungkin parcel mungkin ya, seperti yang di depan saya. Ternyata ada strategi untuk menurunkan stunting dengan isi piringku. Mari kita mungkin tanyakan langsung, isi piringku itu seperti apa Kak Yulfa? Baik, sebenarnya isi piringku ini pedoman yang mudah untuk diterapkan masyarakat. Jadi gambarnya adalah simulasi melalui piring. Di satu piring ini nanti harus diisi apa supaya makannya seimbang. Walaupun pakai mangkok tetap kalau bisa tetap kayak isi piringnya seperti itu. Ya, walaupun nanti mungkin sayurnya dipindah ke mangkok, nanti ukurannya sebaiknya sih mengikuti kaidah isi piringku. Nah, isi piringku ini sebenarnya dibagi untuk bayi beda, untuk maksud saya usia 6 sampai 23 bulan itu beda, nanti usia balita nanti beda, nanti usia dewasa juga akan beda. Karena kebutuhan protein antara balita dan orang dewasa kan pasti berbeda ya. Nah, mungkin kita bisa lihat isi piringku yang ada 3 macam ini. Yang pertama, isi piringku untuk usia di bawah 2 tahun. Jadi mulai 6 bulan mulai mencoba makanan padat. Makanan padat itu maksudnya makanan real food yang kemudian teksturnya disesuaikan. Itu satu piring, kita bayangkan kalau satu lingkaran ini 35%-nya makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya nasi atau kentang atau ubi. Itu bisa disarankan untuk 35%. Kemudian 25%-nya hanya sayur. Sayurnya dikit aja, 25% aja. Kemudian sisanya 30% untuk protein hewani dan 10%-nya untuk kacang-kacangan atau protein nabati. Ya, disarankan ketika mulai pemberian makan ya sudah isinya komplit, ada nasi, ada lauk, ada sayurnya. Walaupun sayurnya sedikit ya untuk memberi rasa. Yang komponen utamanya adalah di proteinnya. Ya, makanya tadi 30% dan 10% ya. Atau hampir 40% tadi ya. Anggapan salah ya Pak Yulfa, kan selama ini saya termasuk orang desa begitu ya. Kalau di desa saya sendiri usia 6-7 bulan itu dikasih buah kerok Pak Yulfa. Ya, mungkin pisang kerok ya, mungkin ada buah-buah yang lain sekiranya lunak untuk dikerok. Berarti kurang betul untuk tidak ngasih segitu ya Kak. Baik, mungkin pemberian buah itu diperbolehkan asalnya tadi ya masih dalam 25% ya gitu. Jadi ngurangin aja dari porsinya itu. Nggak apa-apa kok tetap diberikan, itu kan sebagai pengenalan rasa, tapi bukan sebagai makanan utama. Biar kenyang makan pisang, itu salah. Kalau mau anaknya sehat, anaknya bertumbuh, berkembang sesuai umurnya, harus ini tadi komponen utamanya proteinnya harus tercukupi dulu. Gitu. Karena ini ada dari berbagai penelitian ya, untuk ternyata tuh hubungannya sangat erat untuk konsumsi protein hewani dengan kejadian resiko stunting. Ketika kebutuhan protein hewani tercukupi,
dia asam aminonya lengkap, itu menstimulasi hormon yang untuk pertumbuhan, terutama pertumbuhan untuk tulang femur. Ini kan kita ngomongin tentang stunting ya, tentang tinggi badan. Ya itu, ketika tidak terpenuhi, proteinnya tidak terpenuhi, otomatis pertumbuhannya itu tidak terjadi. Makanya kenapa anak bisa jadi stunting, karena proteinnya kurang. Nah, itu karena di situ. Kemudian untuk yang udah gede lagi nih, porsi balitanya. Nah, untuk balita ini lauk pauknya 35%, agak dikurangin sedikit itu, tapi masih jadi komponen utama ya. Dalam satu piring masih yang paling banyak. Kemudian untuk orang dewasa, nah orang dewasa ini kebutuhan protein, kebutuhan lemak itu tidak sebanyak ketika anak-anak. Jadi kalau orang dewasa gampang banget, kita piring bagi dua, yang isinya sayur dan buah setengah piring, setengah piringnya itu isinya makanan pokok dan lauk. Itu paling gampang ya, karena mungkin kita menerapkan sehari-hari. Untuk anak-anak pengolahannya Kak Irfan, pengolahannya mungkin di sini ibu-ibu atau orang tua asuh yang langsung berdekatan dengan anak bingung nih terkait, wah ini ikannya tak gimanain nih, mau dipepes betul nggak ya, mau dibakar, oh ini anak-anak gitu. Sebetulnya baiknya bagaimana untuk pengolahan protein hewani sendiri Kak Ir? Oke. Mungkin saya mau nambahin dulu. Jadi konsumsi protein ini tadi kan mempengaruhi penurunan resiko stunting. Jadi ternyata kalau kita konsumsi satu jenis protein aja satu hari, itu pemenuhan proteinnya tercukupi, itu bisa menurunkan angka stunting 3,7%. Kalau konsumsi dua, divariasikan nih dua jenis dalam satu hari, bisa ngurangin lagi, lebih gede lagi, 5,7% mengurangi resiko stunting. Kalau konsumsi 3 jenis, lebih gede lagi, jadi 6,1% penurunan untuk resiko stunting. Berarti mungkin saya contohkan pagi makan ikan, siang telur, malam mungkin ada ayam, seperti itu berarti? Ya, seperti itu. Jadi supaya asam aminonya lengkap, kan mungkin yang di ikan belum tentu ada di ayam, belum tentu ada di daging sapi. Itu. Ketika dari ayam masuk, telur masuk, dari sapi masuk, ikan masuk, nanti asam aminonya akan lebih lengkap sehingga perkembangan otak anak lebih optimal, pertumbuhan tulangnya juga optimal. Karena namanya dalam protein hewani ini sebenarnya zat apa sih yang mempengaruhi kok kayaknya bisa bikin stunting berkurang? Itu ternyata zat gizi dari proteinnya, itu asam aminonya, kemudian kalsium dan juga kolagen. Nah, jadi sebenarnya manfaatnya nggak cuma ke anak, ke ibu yang mengandung. Ini karena kolagennya juga baik. Kalau pemenuhan protein hewaninya baik ya, kolagennya baik, nanti lebih elastis kulitnya. Kalau elastis kulitnya lebih sehat, lebih kencang. Jadi istilahnya menunda penuaan dini. Jadi memang protein hewani ini fungsinya sangat banyak sekali ya Kak Irfan ya. Baik, tanya sedikit nih Kak Irfan nih. Mungkin ibu-ibu taunya asam amino paling tinggi nih di jenis ikan kayak ikan salmon. Sedangkan kita mungkin penonton kita ini mungkin tidak hanya di kota ya, mungkin di desa juga ada. Kaitannya kalau jenis asam amino baiknya kita beli seperti apa Kak Irfan untuk protein hewani sendiri? Protein hewani mungkin kita rinci satu-satu boleh. Ini ada contohnya. Oh boleh. Ya, sekarang kita lihat di piring ini sudah ada bermacam-macam sumber protein hewani. Ya, di satu piring ini kita punya contoh-contoh sumber makanan, sumber protein hewani. Ada telur, ayam, ikan, ada daging sapi, kemudian juga ada hati ayam. Ini namanya apa Pak? Ini food model. Biasanya ahli gizi menggunakan peraga seperti ini supaya yang diberikan materi, misalnya ibu-ibu atau orang yang datang itu tahu porsinya seberapa. Ya, untuk memudahkan. Ini loh contohnya seperti ini, porsinya seperti ini. Nah, kita mulai dari telur ya. Telur ini 1 butir. Ini biasanya ini bisa ada telur
ayam, telur bebek, atau mungkin telur puyuh juga nggak apa-apa. Ini satu penukarnya, ini satu butir. Itu telur merupakan protein hewani yang asam aminonya paling lengkap. Ya, dan juga paling mudah dan murah. Setuju? Walaupun naik turun ya. Ya, ini untuk telur ini kita mungkin ada banyak variasi tadi ya, telur ayam kampung atau telur ayam ras, telur bebek itu ternyata proteinnya agak berbeda. Iya, tapi sedikit aja kok bedanya. Misalnya kalau di telur ayam kampung mungkin proteinnya 13, telur bebek 13, tapi kalau telur ayam negeri 12,5. Selisih sedikit gitu. Tapi tetap dia andalan lah ya. Kita ini mudah, masaknya juga mudah. Di mana-mana harganya murah, di mana-mana juga kayaknya ada. Nggak yang mengalami kelangkaan gitu, kayaknya jarang ya kalau telur ya. Gitu. Selama ada ayam, ada telur. Selama ada ayam, ada telur. Jadi teman-teman tidak harus ikan salmon nih, tadi Kak Ilham menerangkan. Jadi telur pun itu bisa jadi sumber asam amino yang lengkap, ya? Dan tidak harus ayam kampung. Nanti menarik. Jadi ayam ras, ayam negeri pun bisa memenuhi asam aminonya. Selain telur, kita mungkin lihat ke ikan. Nah, yang dari tadi kayaknya kepikiran mau bahas ikan ya. Kalau ikan satu WRT-nya bisa segini 40 gram. Ikan apa yang ada potong? Ini bisa ikan nila, bisa ikan bandeng, bisa ikan. Sebenarnya segala jenis ikan di laut, ikan air tawar itu juga bisa untuk menjadi sumber protein hewani. Nah, tadi kalau dibilang salmon yang paling juara, iya sebenarnya nggak harus mahal-mahal. Kita punya ikan kembung yang nggak kalah proteinnya. Gitu. Untuk ikan ini itu sebenarnya ikan dan seafood ya, kayak cumi, udang, kerang itu biasanya ditakuti karena apa? Gatel, resiko alergi. Karena satu lagi apa? Karena biasanya pada bilang kolesterol. Ya, kolesterolnya tinggi. Anak-anak berbahaya nggak kolesterol? Nah, tapi kita lihat dulu kolesterolnya makanan seafood ini, makanan laut atau produk-produk hewaninya laut ini, itu memang mengandung kolesterol. Tapi asam lemak tidak jenuhnya juga tinggi. Jadi jangan takut untuk makan ikan, untuk makan seafood, udang, cumi, kerang, seperti itu. Ini untuk anak-anak situ ya? Untuk anak-anak. Sebenarnya untuk orang dewasa juga masih diperbolehkan, asal tidak ada mungkin indikasi medis khusus, misalnya kok kolesterolnya memang tinggi atau yang mengalami hipersensitif terhadap kolesterol maupun makanan laut, seperti itu. Nah, pengolahannya gimana? Kalau telur tadi kan mudah ya, bisa diceplok, dadar, ya, direbus ya, bikin sup telur. Nah, kalau ikan ini sebaiknya dihindari menggoreng. Ya, tadi kan lemak bagus nih, punya lemak bagus. Kalau kena panas, kira-kira rusak nggak? Nah itu saya mau tanyakan. Nah itu. Kalau semisal anaknya suka goreng itu ada solusi lain nggak? Mungkin. Sebenarnya nggak apa-apa untuk anak makan ikan goreng atau ayam goreng atau makanan-makanan yang digoreng, boleh. Karena itu memperkenalkan cita rasa ya. Tapi sayang dong, ini lemaknya sudah bagus, tapi kena panas jadinya agak rusak. Gitu. Jadi mungkin saran saya untuk pengolahan sih untuk dipepes atau mungkin digulai nggak apa-apa. Terus untuk kalau mau dibakar mungkin pakai daun. Tuh, selain lebih wangi, itu juga menghindari tadi ada zat mungkin karsinogenik dari arangnya gitu ya. Berarti tidak mesti harus goreng seperti itu. Tidak mesti harus goreng. Tumis boleh? Ditumis, contohnya apa? Nih, contohnya lumayan bagus ya. Mungkin kalau ya mungkin kayak dibikin semacam abon gitu ya, maksudnya ya disuwir terus dimasak dengan bumbu, boleh banget, boleh.
Jadi maksud saya dengan anak-anak biar nggak bosan. Iya betul, karena memang penting untuk memainkan tekstur supaya nggak bosan, supaya anak nggak jenuh makannya kok itu aja. Kemudian next kita punya apa? Daging sapi. Daging sapi sebenarnya satu penukar segini ya, 35 gram. Nah, daging sapi ini sumber bagus untuk zat besi. Selain protein, dia zat besinya juga tinggi. Ya. Kemudian selain daging sapi yang sejenis mungkin daging kambing, daging domba, daging rusa mungkin. Jadi kalau di Jawa mungkin kan jarang ya, susah didapatkan. Tapi bagi teman-teman kita yang ada mungkin di saudara saya tuh ada tuh yang di Papua, itu justru daging sapi itu mahal, yang murah daging rusa. Menarik ya. Kalau di Jawa Tengah jarang ya. Ya. Nah, itu bisa jadi sumber protein hewani juga. Jadi sebenarnya kita memprioritaskan lauk-lauk yang tersedia di sekitar kita. Kalau memang kita tidak dekat dengan laut, adanya ikan air tawar, ya nggak apa-apa ikan air tawar. Kalau kita ternyata tempatnya tidak ada daging sapi, adanya daging rusa, ya nggak apa-apa daging rusa. Tuh, adanya mungkin yang paling dekat adalah telur, ya sudah telur itu. Tapi kalau bisa divariasikan. Toh nggak cuma satu sumber protein yang ada di sekitar kita. Hanya ya, karena mungkin lingkungan di desa maupun di kota kan berbeda seperti itu ya Kak Yutupa ya. Yang terpenting tadi mungkin yang saya ambil, setiap kali makan ada lauk hewaninya seperti itu. Ya betul, dan diusahakan untuk optimal sekali 3 jenis per hari. Next kita ada ayam, ada hati ayam, dan juga dairy product seperti susu atau yogurt atau keju, itu juga merupakan sumber protein hewani. Untuk anak yang ASI tadi Kak Yutupa, kan mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. 0 sampai 6 bulan ini boleh tidak dilanjut sampai 2 tahun ini Nak? Oh, ASI? Iya. Oh, sangat disarankan ASI dilanjut sampai usia 2 tahun. Ya, yang eksklusif hanya boleh ASI aja itu 0 sampai 6 bulan. Ketika sudah mulai makan, jangan lupa ASInya harus tetap diteruskan. Walaupun memang kebutuhan atau zat gizinya ASI mungkin sudah mulai menurun ketika anak sudah lewat 6 bulan, tapi disarankan untuk tetap memberikan sampai usia 2 tahun. Nanti jam-jamnya bagaimana Kak? Itu apa bareng dengan makan utama atau bervariasi atau bagaimana? Oke. Ini soal jadwal makan ya, itu memang disesuaikan dengan kondisi per anak. Ya, ada anak yang mungkin membutuhkan jam tidur agak lama, ada yang cuman sedikit, jadi nggak terlalu lama kalau tidur. Itu bisa dipersering, misalnya diseling-seling makan utama, snack, ASI, seperti itu dijadwalkan. Itu tergantung sama di tiap-tiap anak ya, tiap-tiap individu, supaya mereka juga nyaman. Karena beberapa problem nggak mau makan itu kadang-kadang ya sumbernya dari waktu yang nggak tepat. Jadi anak tuh sebenarnya ngantuk, tapi kok dipaksa orang tua yang makan, harus makan, ini udah jamnya makan, tapi sebenarnya dia ini waktunya nggak tepat, kepengennya tidur atau kepengennya mungkin main gitu. Jadi mungkin kita yang paling kenal sama si balita harus mau mengepaskan waktunya ya, menyesuaikan. Tahan dulu Mbak Yopa. Mungkin kita akan bahas lebih menarik lagi teman-teman ya di podcast PKRF. Tablet tambah darah dalam masa kehamilan dari hamil 1 bulan sampai nanti persalinan diharapkan minimal minum 90 tablet minimal loh ini. Kalau lebih banyak lebih baik. Jadi kalau biasanya tablet tambah darah itu diberikan mulai trimester kedua Ibu. Mulai ini trimester kedua. Kenapa? Karena trimester pertama panjenengan masih mual. Kalau diminumi tambah darah, tambah mual. Sehingga minumnya mulai trimester kedua. Kalau trimester kedua itu kan berarti 3 bulan. 6 bulan kan Bu? 6 bulan kan?
6 bulan sampai lahir itu loh, maksudnya 3 bulan sampai lahir kan 6 bulan. Itu sudah lebih dari cukup angka 90. Ya kan? Nah, itu sudah baik. Gitu ya. Jadi tablet tambah darah itu penting untuk mencegah anemia. Seduction. Selama menjadi ahli gizi pada ruang anak di rumah sakit Rumani maupun mungkin Kak Yulfa berkecimpung langsung di masyarakat, kendala apa sih yang ditemui Kak Yulfa pada anak-anak yang konsultasi hewani ini Kak? Oke. Mungkin kalau kita bicara tentang protein hewani biasanya alergi ya. Alergi telur, alergi susu sapi gitu. Jadi memang beberapa anak ada hypersensitivitas, jadi reaksinya reaksi alergi. Itu mungkin ketika makan atau ketika minum susu itu jadi mungkin diare atau ada rash merah-merah, itu reaksi alergi seperti itu sebaiknya memang pada anak ya itu dihindari pemberian makan yang menimbulkan alergi tersebut. Jadi bukannya malah ditantang ya, sebaiknya sih kalau memang ada betulan alergi dihindari saja. Kita cari alternatif protein yang lain, kan masih banyak gitu. Misal kalau alergi telur, bisa kita ke ikan, bisa kita ke, mungkin kalau ikan yang paling sering alergi itu tongkol ya. Kalau ikan-ikan lain saya rasa jarang ya, mungkin ikan bandeng, ikan air tawar yang mungkin biasanya tidak menimbulkan alergi itu bisa menjadi pilihan. Kemudian daging misalnya nggak bisa makan daging sapi, anak boleh kok diperkenalkan ke daging kambing, ke daging mungkin domba gitu. Unggas pun begitu, kalau misalnya nggak bisa makan, ada tuh nggak bisa makan ayam kalau nggak ayam kampung. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, berarti kalau mau ayam ya yang sesuai sama menghindari alerginya ini tadi, ayamnya ayam kampung tuh. Tapi saya rasa nggak cuma ayam kampung, bisa coba daging unggas yang lain, misalnya mungkin burung puyuh, misalnya mungkin kalkun, tapi agak jarang ya kalau di sini kalkun. Kita kalau di Eropa hanya ya. Nah ini Kak Yulfa, berarti sebenarnya itu bisa dicek dulu ya kalau anak alergi apa gitu, mungkin alergi ayam atau kita nyoba ini nih gatel alergi gitu atau bagaimana Kak? Kalau saran saya memang dikonsultasikan langsung ke dokter aja. Itu supaya tahu beneran alerginya yang mana, jadi menghindarinya udah pasti itu. Kalau coba-coba takutnya ya nanti malah ada efek samping yang mungkin kan nggak cuman gatal-gatal, kadang-kadang bisa sesak napas. Itu yang bahaya kan. Jadi ya kalau memang ada potensi alergi sebaiknya agak berhati-hati dan dikonsultasikan dengan dokter. Selain itu ada kendala apa lagi selama jadi ahli gizi anak ini Kak? Mungkin kendala anak susah makan, maunya minum susu. Wah ini ya, jadi udah usia mungkin di atas 6 tahun gitu ya Kak Yulfa ya? Ya karena fokusnya ini kita ke balita ya, itu untuk anak-anak yang nggak doyan makan, maunya susu terus, itu sebenarnya mengalami resiko gizi kurang. Rasanya mungkin orang tua, loh anak saya sudah minum susu kok nggak makan, nggak apa-apa deh, yang penting minum susu. Nah itu salah, karena kalau cuman minum susu itu nanti akan mengalami defisiensi zat gizi yang lain. Karena di susu tuh apa sih isinya? Kemungkinan kalau susu untuk susu bubuk, susu formula ya itu kan dari protein, kemudian mungkin ada tambahan gula gitu. Jadi kemungkinan kebutuhan zat gizi yang lain makro maupun mikro juga jadi kurang. Itu mungkin lemaknya agak kurang. Tuh, padahal lemak pada anak-anak juga diperlukan untuk sintesis hormon, untuk metabolisme di dalam tubuhnya dia, untuk nambah berat badan juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya anak kok nggak mau makan, hanya mau susu, itu perlu kita evaluasi. Kenapa kok nggak mau makan? Apakah karena
teksturnya yang tidak tepat. Misalnya orang tua ternyata masih sering memberikan makanan yang lembek, padahal sebenarnya anak sudah mau makan yang mulai kasar tuh. Atau mungkin juga kurang familiar ya dengan rasa baru seperti itu. Jadi mungkin kita evaluasi bersama. Pertama, kita harus tetap memberikan makanan padat ya, atau makanan harus tetap memberikan makanan utama, dan kemudian dikurangin sedikit-sedikit porsi minum susunya. Saya rasa untuk usia lebih dari 1 tahun itu konsumsi susu dianjurkan maksimal 500 ml aja satu hari. Jadi dia bisa lebih fokus ke makan. Nah, 500 ml itu misalnya dibagi jadi mungkin 3 kali minum susu ya. Ya, satu mungkin berapa? Mungkin ya seperti itu, anak akan merasa rasa laparnya akan tumbuh. Dia tahu ini jam makannya gitu. Jadi nggak mengandalkan susu aja. Nah, tadi kasihan kalau cuma minum susu, kekurangan zat gizi yang lain. Kalau tadi kan menarik ya, mungkin anak itu lebih suka hanya susu saja. Kalau mungkin makan nih nggak mau, kita ganti snack itu gimana Kak Irma? Itu apa termasuk sudah bisa menangani nih untuk resiko stunting? Oke. Mungkin snack itu adalah salah satu trik ya, supaya anak tetap mau makan makanan padat. Tuh. Sebenarnya kita bisa sih membuat makan utama berbentuk snack. Iya, jadi dikemasnya menarik tuh. Misalnya kita bikin sushi roll gitu ya. Nasi dengan ada lauknya, misalnya lauknya telur dadar yang ini panjang, kemudian ada tambahan sosisnya nggak apa-apa, kemudian ada sedikit sayurnya mungkin di wortel ya, yang ini tipis digulung. Nah itu kelihatannya snack, tapi itu ternyata kalau dilihat porsinya, dilihat tadi isinya apa aja, itu bisa jadi makanan utama gitu. Menarik, baru tahu ini ya. Jadi tidak harus makan utama, bisa dimodifikasi. Dimodifikasi bentuknya. Tapi tujuannya memang tetap harus ke makan utama ya. Itu harus dicatat nih ibu-ibu di rumah ya. Baik, selain dari sendarannya Kak Yulfa nih, mau menjadi ahli gizi anak, tadi kan banyak anak suka minum susu ya. Selain itu apa lagi Kak Yulfa yang mungkin sering ketemu? Alasan orang tua nggak menyediakan protein hewani yang cukup, karena mungkin daging kan mahal tuh. Nah, perlu diingat lagi kalau protein hewani itu nggak cuma daging. Tadi yang paling murah telur, itu bisa kan, telur, ayam, ikan tuh. Ikan teri tapi yang bukan diasinkan ya, yang segar, itu kandungan proteinnya nggak kalah. Dia kalsiumnya juga tinggi ya. Tuh bisa jadi alternatif. Mungkin kalau bentuknya mungkin dicampur dengan misalnya dibuat kayak dadar tapi ada terinya gitu, untuk tadi mengkombinasikan telur dan ikan seperti itu. Tuh. Nah, harga lauk yang di alasannya mahal ini saya rasa kurang nggak relevan ya, soalnya coba kalau telur 1 kilo tuh kira-kira harga berapa sih? Kurang lebih mungkin 28.000 ya. Itu isinya berapa? 14-16 butir ya. Bisa 14 kali makan kan? Apalagi mungkin anak yang lebih kecil, porsi makannya nggak sebanyak itu. Tuh berarti jatuhnya 1 butir cuman berapa? Mungkin mentoknya 3.000 ya, mentok-mentoknya. Ya, kemudian kalau misalnya ikan atau ayam sekilonya mungkin 30.000, itu bisa buat berapa kali makan? Satu ekornya bisa sampai 14 atau 16 potong, bisa kan? Tuh. Sementara kalau misalnya bapaknya merokok, nah rokok itu harganya berapa? Kan ini ya, alangkah lebih baik yang uang anggaran belanja rokok ini tadi dialihkan untuk gizi anaknya gitu. Berarti ini mungkin prioritas anak Iya betul, seperti itu. Kalau memang memiliki, pasti memang membesarkan anak itu mungkin ada tantangannya ya itu. Tapi
harus siap juga kita untuk memprioritaskan atau mengalokasikan supaya anak kita tetap sehat dan optimal sesuai perkembangan usianya. Itu dari mana? Dari protein hewani yang cukup. Sesuai dengan Hari Gizi Nasional tahun ini gitu ya Kak Ilwa ya. Menarik, ternyata lauk hewani ini sangat manfaat nih untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi teman-teman harus sediakan lauk hewani lebih bervariasi lagi tadi sesuai saran Kak Yuban pada hari ini ya. Baik, mungkin ini Kak Yuban ada beberapa pertanyaan yang sudah datang ini dari teman-teman podcast kali ini ya. Saya bacakan. Ini Kak Yuban, menarik ini. Bagaimana Kak? Tadi Kak Yuban sudah sampaikan orang tua terutama orang tua laki-laki nih yang masih mungkin ada kebutuhan lain seperti merokok tadi, edukasinya bagaimana, cara tipsnya atau strateginya ahli gizi sendiri untuk mengedukasi bahwa protein hewani ini loh yang penting untuk anak, bukan karena rokoknya itu, bagaimana Pak? Oke. Menarik ini dari Kak Nindya, di mana ini saya tidak tahu ini. Silakan Kak. Oke, baik. Mungkin kalau ahli gizi itu ada sesi konseling gizi ya, yaitu tujuannya untuk mendapatkan kita kesepakatan untuk merubah perilaku bersama. Jadi kita sebagai ahli gizi mengarahkan idealnya seperti ini, yang sesuai dengan kondisi si pasien seperti ini. Nah, kembali lagi ke pasiennya, kita sudah mengarahkan tujuan dietnya seperti ini, prinsipnya seperti ini, jadwalnya seperti ini. Nah, tinggal dari keluarga pasien atau dari pasien sendiri yang ada keinginan nggak nih untuk berubah menjadi pola hidupnya lebih sehat, pola makannya lebih baik. Itu. Jadi di situ kita mungkin memang harus mengenali si pasien maupun keluarga pasien. Jadi berbeda-beda mungkin ya pendekatannya. Kalau memang ada tipe yang gampang mungkin disentil soal kesehatan anaknya, mungkin dia akan lebih terbuka. Oh iya ya, saya nggak mau anak saya sakit, jadi saya berarti harus berhenti merokok, misalnya seperti itu. Atau ada pasien yang malah justru harus nggak percaya sama keluarga ya, misalnya kita sudah edukasi di keluarga tapi belum tersampaikan ke pasien, misalnya pasiennya tidur atau pasien anak-anak belum mudeng, belum paham. Nah itu dikondisikan supaya edukasi orang tua nanti juga menyampaikan ke anak atau ke si pasien yang tadi mungkin tidak mendapatkan edukasi. Nah, kita encourage untuk coba mungkin anaknya didongengin. Nah, pendekatan mungkin dongeng atau dengan nggak usah mengedukasi deh, tapi dengan mempraktekkan. Jadi mungkin tadi bahan makanan yang sudah kita sepakati itu dibuat menu makannya lebih menarik. Jadi kan anak ya dicontohkan, itu akan lebih mungkin akan mengena lebih tepat untuk kepribadiannya masing-masing gitu ya. Saya ingin menanggapi ini Kak India. Tadi jawabannya mungkin sudah terjawab ya Kak India. Di desa-desa nih yang saya mungkin sering lihat sendiri, itu kadang anak-anak biar mau makan diajak main ya. Mungkin kalau zaman sekarang main lato-lato terus gitu ya. Nah itu bisa nggak dengan cara seperti itu? Apakah bisa efektif dengan cara seperti itu atau mungkin dengan cara yang lain? Cara pemberian makan ini memang kalau dulu gitu ya, yang penting anak mau makan. Mau sambil lari, mau sambil digendong, mau sambil naik motor, itu pasti diturutin ya. Tapi kalau menurut ilmu yang baru nih, ini ada yang namanya feeding rules. Feeding rules ini membantu untuk anak itu lebih mengerti kapan harus makan, untuk dia mengenali dirinya sendiri. Untuk kalau dia lapar, dia butuh makan, kemudian dia merasa kenyang, ya sudah berhenti makan tanpa harus ada paksaan atau jadi menimbulkan kesadaran di anak sendiri.
Nah, itu ada beberapa langkah-langkahnya ya. Mungkin salah satu syaratnya adalah tidak makan lebih dari 30 menit. Nah, makan di meja makan atau di kursi makan. Itu. Jadi dibiasakan, dan satu lagi yang terpenting tidak ada distraksi. Jadi kalau bisa, kalau makan itu tidak ada ditontonin atau dipegangin gadget. Nah, itu akan mendistraksi, jadi anak tidak belajar dari makannya. Jadi dia karena terdistrak dari gambar, ya, dari tadi layar, handphone, jadi nggak tahu ini saya sudah kenyang atau belum, seperti itu. Jadi kalau ilmu yang baru itu kalau bisa diterapkan feeding rule supaya lebih anak juga nantinya semakin besar akan paham gitu kenapa dia butuh makan, dan bisa ngerem sendiri gitu. Kalau bisa ngerem kapan saya lapar, kapan saya sudah kenyang, nanti akan terbiasa untuk makan yang seimbang, tidak berlebihan. Itu Maupun terutama mungkin ya, terutama tadi yang saya temui ya, diajak main lato-lato, mungkin bom bongkar ataupun yang lain, terus disuapin, itu ternyata ada cara lain yang lebih efektif dan manfaat untuk adik-adik. Baik, ini ada pertanyaan kedua, boleh lagi ya tanya ini. Wah, ini banyak pertanyaannya, ada 8. Wah, terima kasih loh Bapak yang dari tim PKRS ya, menarik. Mungkin sudah waktu segini pun mungkin nggak cukup untuk pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan kedua nih Kak Irfan. Tadi yang terpenting untuk pencegahan stunting kan dari lauk hewani. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang nggak suka sayur nih Kak Irfan sama sekali? Apakah itu juga pengaruh ke stunting atau bagaimana? Oke. Sayur itu kandungan zat gizinya apa sih? Dia ya serat, vitamin, mineral ya. Memang sayur itu dibutuhkan, tapi memang pada porsi anak tadi kita ngikut lagi ke isi piringku. Porsi sayur nggak seberapa kok, nggak apa ya, nggak harus anak makan banyak sayur. Yang sekarang kadang-kadang saya temuin itu orang tua bangga, sayurnya habis kok, lauknya gimana Bu? Lauknya nggak habis loh. Salah, iya. Kalau untuk optimalisasi pertumbuhan perkembangannya dimaksimalkan di lauk hewaninya dulu harus habis. Untuk sayur, buah itu adalah pengenalan cita rasa gitu. Kebutuhan serat anak juga nggak terlalu tinggi. Tapi Jadi emang lebih prioritas. ya, tapi akan lebih baik juga kalau anak mulai terbiasa makan sayur. Tuh. Baik, Allah terjawab ya untuk pertanyaan kedua ya. Ada pertanyaan terakhir, satu lagi boleh ya? Boleh. Baik, ini yang terakhir nih Kak Yulfa. Sering ditemui ini untuk di desa, kan untuk kelengkapan itu mungkin ada bahan makanan lokal Kak Yulfa nih. Ada mungkin disebut ada singkong, ubi, ada kirot. Nah itu bisa menjadi menu alternatif pilihan tidak untuk anak-anak? Oke. Yang tadi disebutkan singkong, ubi, Ya, ada kirot tadi. kirot. Itu kategorinya masuk ke makanan pokok ya. Ya. Tadi di dalam isi piringku makanan pokok termasuknya ada di 30-35%. Jadi saya rasa itu sebagai bahan apa ya, energi utama untuk beraktivitas. Bisa dipakai Ya, berarti. bisa dipakai. Jadi tidak melulu harus nasi. Kita bisa pakai pangan lokal yang tersedia banyak di sekitar kita. Lebih sehat mungkin ya. Maksudnya untuk kandungannya juga tidak kalah gitu ya Kak. Kandungannya juga nggak kalah. Gitu. Asal nanti sesuai sama penukarnya atau porsinya. Sesuai dengan isi piring lo teman-teman. Baik, mungkin karena tadi pertanyaan banyak, saya punya 3 tadi yang menarik untuk saya tanyakan ya. Ya, menarik. Tadi pertanyaan sudah terjawab semua. Mungkin nanti kita lanjutkan season selanjutnya. Kita break dulu teman-teman. Gedung Sulaiman merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Romani. Ruang VIP terletak pada Ruang Sulaiman lantai 7. Ruang Sulaiman 7 ditujukan untuk pasien penyakit dalam, pasien bedah, pasien kandungan, maupun pasien anak-anak, dan juga pasien sesar dengan metode ERAX. Dengan tenaga medis,
dokter penanggung jawab, dan dokter jaga yang didukung oleh tenaga kesehatan farmasi klinis, gizi klinis, kunjungan bina rohani Islam, dan tentu saja dengan fasilitas yang terbaik. Percayakan layanan kesehatan Anda pada Rumah Sakit Rumani. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang terbaik, kami siap melayani sepenuh hati. Rumah Sakit Rumani, Rumah Sehat Keluarga Islami. Seduction. Cara season terakhir yaitu pertanyaan tentang mitos dan fakta ini. Biar kita kemas acara podcast kali ini agar lebih menarik teman-teman ya. Ada 4 pertanyaan ini Kak Yulfa, mungkin nanti bilang mitos, fakta dan dijelaskan sedikit gitu ya. Sudah siap kan? Siap. Pertanyaan pertama, makan malam dapat menyebabkan keburukan, mitos atau fakta Kak Yulfa? Mitos. Mitos. Kalau makan malam itu selama porsinya tepat, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Yang bikin gemuk itu apa? Kalau porsinya tidak tepat, kemudian makannya mungkin secara secara rutin tengah malam, setiap malam selalu makan yang tinggi kalori, misalnya mie instan. Nah, kayak gitu tuh yang menyebabkan kegemukan. Pertanyaan kedua, makanan dengan gizi seimbang dapat mencegah berbagai masalah kesehatan, betul atau fakta Kak Yulfa? Fakta. Untuk mencegah berbagai masalah kesehatan memang dimulainya dari makanan, mengatur pola makan yang sehat begitu. Yang ketiga, makan banyak protein dapat menurunkan berat badan. Ini berlaku fakta, tapi bagi yang menjalankan diet mungkin rendah kalori atau rendah karbohidrat. Jadi memang fokus untuk membentuk badan atau mengurangi berat badan. Itu mungkin bisa, tapi tidak mutlak ya, harus ada syarat atau prinsip-prinsip yang dipenuhi. Selanjutnya, mengurangi asupan garam, gula, dan lemak jenuh dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan diabetes ini kayaknya. Tentu saja fakta. Jadi untuk konsumsi gula, garam, dan lemak atau minyak ini memang dibatasi menurut panduan dari Kemenkes untuk orang dewasa dengan tidak ada kondisi khusus misalnya hipertensi atau memang sudah ada penyakit sindrom metabolik ya, itu untuk anjuran garam adalah 1 sendok teh, untuk gula adalah 4 sendok makan, dan lemaknya atau minyaknya 5 sendok makan. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait di sini, bagaimana? Apakah dari ahli gizi RS Rumani ini menyediakan atau enggak Kak Yulfa? Bagi yang ingin berkonsultasi mengenai diet, mengenai gizi yang optimal untuk dirinya maupun untuk keluarganya, bisa dengan beberapa cara. Mungkin datang saja ke Poligizi di Rumah Sakit Rumani. Nanti di sana ada ahli gizi yang standby untuk memberikan konseling. Kemudian juga kalau tidak bisa keluar gimana? Bisa, kita ada layanan home care gitu. Jadi nanti ada ahli gizi yang akan mendatangi ke rumah, nanti akan dilakukan konseling gizi. Dicatat tuh, ternyata untuk zaman sekarang itu lebih memudahkan gitu ya. Tidak hanya kita tadi disebutkan Kak Yulfa harus datang, didatangin pun bisa. Jangan lupa untuk memenuhi Pertanyaan terakhir. Sorry ini saya mau tutup aja nih. Tidak ada waktu. Oke, pesan terakhir dari Kak Yulfa untuk teman-teman nih. Baik, untuk mengurangi resiko stunting, maka kita perlu untuk memenuhi kebutuhan protein, terutama dari protein hewani, sesuai dengan tema perayaan Hari Gizi Nasional tahun ini, yaitu
cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Ada banyak pilihan dari protein hewani, carilah yang ada di sekitarmu, yang sekiranya pangan lokal yang lebih mudah untuk dijangkau. Jangan lupa juga menerapkan isi piringku, jadi nggak cuma protein hewaninya saja, juga kita mengatur porsi sayur, buah, dan juga makanan pokoknya. Gitu. Sebelum kita tutup, saya ada pantun nih Kak Yulfa. Nanti Kak Yulfa bilang cakep gitu ya. Siap. Tapi yang keras. Oke. Biar bagus gitu ya. Kalau Anda kepalanya pening, Cakep. jangan ragu datang ke rumah sakit Rumani. Cakep. Dengan protein hewani cegah stunting, insya Allah Bunda dan Papa menjadi happy. Ya, semoga adik gizi semakin jaya, semakin sukses untuk menangani masalah gizi di Indonesia. Cukup sekian mungkin dari saya. Sampai berjumpa lagi di podcast PKRS lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.